Halo Mas Ellen, kita ketemu lagi nih dengan teman-teman semua yang menyaksikan video kita ya. Dan tidak terasa nih, kita sudah sampai di minggu terakhir sebelum kita masuk libur untuk menyambut Idul Fitri. Betul. Jadi liburnya agak panjang tuh Mas Ellen. Mas Ellen mau kemana tuh di libur? Saya mau keliling di dalam rumah aja. Jadi karena asisten rumah tangga ya, mudik, jadi ya bantu ikut merasakan apa yang dia rasakan gitu. Oke. Berempati, mantap. Ini berganti peran lah, ya. Berganti ya. peran sekarang. Jadi menjalani peran yang selama ini kita delegasikan, Ya. sekarang mengambil alih peran itu untuk sementara gitu ya. Jadi nanti dia yang gaji. Perannya ikut berganti di sana juga. Ya, tapi dalam bahasa lain gajinya dia akan dipakai oleh Mas Ellen gitu ya. Iya, betul. Benar-benar. Nah ini kan menarik ya kalau asisten rumah tangga mudik dan juga banyak orang yang akan memilih mudik nih setelah Diizinkan ya? Ya 2 tahun loh tidak bisa ke kampung halaman, tidak bisa bertemu dengan orang-orang tersayang gitu. Ya, mungkin betul. akan kira-kira perasaannya seperti apa gitu ya, antusiasmenya seperti apa? Mas Ellen punya pandangan nggak? Pasti ya. Kadang-kadang ya udah coba diakalin pakai Zoom ya, bisa video call, ya happy sih. Tapi nggak tahu ya kalau pertemuan langsung ya face to face itu kayaknya belum bisa ibaratnya belum tergantikan lah ya. Diakalin bisa, tapi mungkin untuk tergantikan kayaknya masih belum. Jadi contohnya weekend kemarin aja sering komunikasi sama keluarga, tapi ada kesempatan pergi ke Bandung. Ke Bandung ada keluarga juga di sana. Dari hari Jumat sampai hari Minggu itu rasanya wah ngobrol sampai subuh ya. Kayaknya enak banget ya, jadi banyak cerita yang bisa diceritain ya. Intinya jaga hubungan lah ya. Jaga hubungan baik. Kalau mungkin gini Mas Ellen ya, kalau diibaratkan kerinduan itu ibarat sebuah penyakit, maka menggunakan Zoom atau video call gitu, itu hanya mengurangi gejala ya. Rindunya tetap ada gitu. Sementara kalau ketemu langsung itu bisa membuat kita benar-benar yang tadi yang Mas Ellen sampaikan itu bahwa orang boleh ngobrol apa aja, nggak harus pakai nggak harus pakai. Kalau kita pakai video call kan on purpose ya. Jadi benar-benar kita mau nelfon apa, kita mau ngomongin apa. Nah kalau ketemu langsung kan ya mau nanya apa yang terlihat di depan mata bisa kita tanyakan langsung. Jadi ngobrolnya tuh lepas, enak. Ya, tanpa senario ya ibaratnya seperti itu. Jadi benar-benar ngobrol bisa enak, bisa ngomongin tentang apa aja lah. Tentang apa saja. Apa yang teringat bisa langsung diomongin, apa yang terlihat bisa langsung didiskusikan gitu. Itu sesuatu yang kalau kita katakan dalam menjalin hubungan itu justru modal ya. Itu kekuatan kita untuk mempererat hubungan. Bahwa ada ikatan, yaitu tadi kedekatan secara fisik yang benar-benar berada di dekat orang-orang terkasih itu akan benar-benar membangun ikatan emosional yang lebih kuat lah, begitu ya. Betul banget. Jadi ibaratnya ini momen ketika nanti libur Lebaran ya, nanti pasti akan ada bisa dibilang ntar jalan bakal rame ya. Pasti. Banyak orang-orang kangen satu sama lain ya. Nah cuma perlu ya tetap kita bisa melepas rindu dan lain-lain, tapi tetap ngikutin protokolnya mungkin ya. Jadi yang sempet saya ngeriin adalah kalau kita lihat di beberapa negara lain itu kan sudah ada yang angkanya naik lagi ya. Ya. Nah harapannya moga-moga ya, nggak ada lagi deh kayak gitu di sini ya. Harapannya nanti ketika libur Lebaran selesai kita bisa tetap stabil lah ya. Tapi itu butuh dari kita juga harus harus disiplin ya. Jadi kadangkala atau bahkan mungkin sering ya, antusiasme itu malah bikin kita lengah gitu ya. Antusiasme itu membuat kita ya dan tadi Mas Ellen sampaikan ya bahwa ini mungkin mulai besok tanggal liburnya 29 ya, mulai 29 akan mulai banyak orang yang melakukan perjalanan ke kampung halaman kemanapun itu, dan kemungkinan perjalanan ini akan jadi perjalanan yang melelahkan secara fisik dan psikis, sehingga begitu sampai di tempat tujuan gitu kayaknya pingin bebas gitu, sampai kemudian lupa protokol ini yang perlu kita antisipasi gitu ya. Betul banget. Apalagi udah mulai merasa kayaknya sekarang udah stabil, udah fine aja, sehingga
ya protokol atau kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita jadikan kebiasaan ya selama kurang lebih 2 tahun ya, itu bisa karena balik lagi ya, menarik ya, kadang-kadang orang tuh bisa reaktif ya, atau bisa melakukan hal-hal yang mungkin ujungnya disesalin, itu nggak hanya ketika mereka marah aja, tapi ketika happy juga, ketika senang, bahagia. Wah, contohnya ketika gajian ya, THR keluar, itu kan perasaan happy yang kadang-kadang kita suka cari gara-gara, aduh apa ya yang bisa dibeli. jadi ini yang perlu diwaspadai, nggak hanya ketika kita emosi, bahkan ketika happy, happy itu kan salah satu bentuk emosi. Betul. Bahagia itu adalah salah satu bentuk emosi. Iya. Dan itu yang bikin ketika kita berada dalam situasi emosi, ya emosi sedih, emosi bahagia, itu biasanya pikiran kritisnya tidak berfungsi. Nah ini yang perlu kita antisipasi gitu ya. Dan betul. Nggak cuma buat yang mudik sih, saya membayangkan ya nanti ketika libur panjang itu semua mungkin mall akan ramai, mungkin tempat-tempat wisata akan ramai, akan full gitu ya. Banget. Ini jadi buat kita ujian kontrol diri kita ada di sini ya. Apakah kita benar-benar punya kendali atas diri kita sendiri atau dikendalikan oleh lingkungan? Karena akan sangat mungkin kita akan bertemu dengan orang-orang yang tidak taat prokes gitu. Tapi kemudian pengaruh siapa yang lebih kuat? Apakah kita bisa bilang bahwa mestinya dia yang pakai prokes, atau dalam mikirnya dia aja nggak pakai, ngapain saya capek-capek? Nah ini yang jadi. Karena ya balik lagi, kita ada quote yang mengatakan bahwa doing the right thing is always the right thing ya. Oke, betul. Melakukan yang benar adalah selalu hal yang benar gitu. Tapi balik lagi yang bikin ribet, yang benar menurut saya sama yang benar menurut Mas Satria bisa berbeda ya. Nah ini dia. Tapi balik lagi ya, kalau ngomongnya konteks menahan diri ya, namanya menahan diri bukan menahan orang ya. Jadi menahan diri kita sendiri. Jadi ini benar-benar tes yang luar biasa sih ya, tes yang luar biasa. Jadi ibaratnya bagaimana saya bisa lebih pegang kendali terhadap ya diri kita sendiri. Bayangin aja kalau setiap orang bisa melakukan hal yang sama, kayaknya banyak hal-hal yang kita rasa nggak bisa terselesaikan tiba-tiba bisa selesai ya. Betul. Contoh sesimpel banjir itu kan bisa dimulai dari masing-masing kita itu nggak buang sampah sembarangan gitu kan. Bayangin aja seluruh penduduk ya, nggak usah dunia deh, di Indonesia aja, Jakarta lakukan hal yang sama, itu pasti impact-nya tuh luar biasa. Betul. Ya? Jadi memang katanya kita tidak bisa mengubah lingkungan, kita bisa mengubah diri kita ya. Kita bisa memilih untuk saya tetap mengikuti apa yang benar. Ini menarik, Mas Ellen. Tadi saya teringat di salah satu kelas training itu ada seorang leader yang bicara bahwa kalau kita belajar 7 Habit, katanya ini terkait dengan yang tadi Mas Ellen bicara tentang benar itu. Dia bilang kalau kita bicara 7 Habit ini kita diajak untuk menjadi orang benar, bukan semata-mata orang baik, katanya. Wah, menarik ya. Jadi kenapa saya katakan seperti itu? Ini di sebuah pembukaan beliau ngomong begitu ya. Kenapa saya katakan kita diajak menjadi orang benar? Karena benar itu prinsip. Ada satu hal yang berlaku buat semua orang, itu benar gitu ya. Tapi baik itu belum tentu. Baik menurut saya belum tentu baik menurut orang lain gitu ya. Dalam situasi mudik ini nantinya, dalam situasi libur ini, mungkin kita rencananya mau berbuat baik sebetulnya. Tapi mungkin perlu kita cek ya, apakah yang kita lakukan itu benar enggak sih gitu. Jadi misalnya ketemu cipika-cipiki terus makan, baik sih itu dalam konteks kekeluargaan gitu. Tapi secara prinsip ini tidak benar gitu dalam situasi sekarang ya. Dalam situasi sekarang kita sedang mengundang resiko gitu. Jadi makan nggak hanya diri sendiri tapi kepada orang lain. Iya. Jadi dan tadi saya setuju tuh Mas Ellen. Kita ingat loh ya, naik turunnya itu melelahkan loh. Aduh, apalagi kalau teman-teman yang udah pernah kena ya. Wah. Udah naik, kita sudah was-was turun, kita mau bahagia, naik lagi gitu ya. Nah, ini kalau sekarang kita sudah mulai kayaknya sudah mau kembali ke yang normal nih. Kalau bakal naik lagi, itu akan secara psikis. Moga-moga ya. Capek banget kita. Moga-moga nanti setelah libur lebaran udah selesai, kondisinya bisa tetap
stabil ya. Harapan kita semua udah pasti kayak gitu. Jadi kita bisa bilang beginilah, kita sama-sama akan memasuki liburan cukup panjang. Mari kita nikmati liburan ini dengan bertanggung jawab. Kita jadikan sebagai momen untuk memperbaiki hubungan kita dengan orang-orang yang mungkin selama ini di apa namanya ya, terhalang oleh jarak, terhalang oleh aturan, terhalang oleh kondisi yang membuat kita tidak bisa berinteraksi seperti yang dulu kita harapkan gitu. Ini ketika kesempatan ini datang, yuk kita lakukan. Jadi kita juga harus bertanggung jawab terhadap diri kita, bertanggung jawab terhadap orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi gitu. Jangan sampai setelah kebahagiaan ini, episode kebahagiaan ini kita rasakan, lalu kemudian episode penderitaannya gitu kan, itu kita nggak berharap begitu. Kalau ibarat kata pepatah kan mestinya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian ya. Mending kita bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, daripada sebaliknya udah antusias, lalu kemudian setelah itu duit habis dan juga kemudian penyakit datang gitu ya. Kita nggak pingin seperti itu. Balik lagi kalau ngomongin apa yang tadi ya, yang baik, benar. Jadi misal contohnya nih, konteks sekolah aja deh. Sekolah ketika misalnya ya biasalah ada orang yang nyontek gitu ya. Kalau biasanya kalau hal yang benar adalah ada yang nyontek, kita lapor guru. Gitu ya, karena itu kan tindakan yang nggak benar ya. Tapi kalau kita lakukan, kita nanti dianggap sebagai teman yang nggak baik. Ya, itu baik di mata terlapor ya. Betul, dianggap oleh yang kita laporkan itu bahwa wah, nggak baik dia. Kenapa? Habis saya nyontek, merugikan teman gitu ya. Dia merugikan saya gitu. Betul. Tapi di mata guru dia baik. Di mata guru ini anak baik gitu ya. Nah itu karena dari sisi itu tadi, beda orang akan mungkin cara pandangnya melihat baik. Tapi yang benar adalah nggak boleh nyontek, itu yang benar gitu ya. Jadi ibaratnya ketika lebaran nanti ya, kita menjaga hubungan baik dengan cara yang benar gitu ya. Betul. Wah ini kalimatnya bagus nih, menjaga hubungan baik dengan cara yang benar. Bukan cuma menjaga, saya sih berharap ini meningkatkan gitu, meningkatkan kualitas hubungan kita. Jadi kalau diibaratkan ini saldo emosi itu, ini kesempatan kita untuk ikatan-ikatan emosional itu ditingkatkan gitu setelah sekian lama kita terpisahkan. Nah tapi kembali lagi catatannya ya, jangan sampai kebahagiaan itu, niat baik kita itu ternyata berdampak sesuatu yang merugikan gitu ya. Karena bukan skill ya, satu hal yang selalu saya pegang juga ya, kadang-kadang perilaku ya kita pakai masker segala macam, kadang-kadang aduh napasnya jadi ngap segala macam, tapi kalau ngingat kembali dampaknya ketika saya nggak pakai ya, atau ketika saya kena lah ibaratnya, itu dampaknya bukan ke saya doang, tapi ke orang lain. Itu sih orang-orang tersayang. Nah ini yang lebih menyesakan ya. Dan ya itu kita memilih lah ya, kita sesama fasilitator gitu, ngajar online offline itu kan, ajar sambil pakai masker itu napas pendek banget. Jadi mungkin nggak kelihatan sama peserta. Nggak kelihatan sama peserta. Ketutup ya. Iya. Tapi buat kita ya itu pilihan yang paling tepat untuk momen sekarang gitu ya. Kita tetap memilih yang benar. Jadi kita ibaratnya nyari kemenangan atau enak yang jangka panjang ya. Bukan kesenangan yang ibaratnya enak ketika dilakukan aja. Ya mau napas enak, tapi habis itu amit-amit ya butuh oksigen. Aduh nggak banget deh. Mendingan ya agak sedikit terganggu, tapi kita mikirnya long term ya. Long term, jadi itu sesuatu sih yang kalau bisa benar-benar kita bisa, topiknya nahan diri nih ya. Kita harus buktikan bahwa kita bisa mengendalikan diri kita. Kita lah apa sebutannya ya? Kita menjadi master diri kita sendiri gitu ya. Kita jadi penguasa diri yang situasi boleh seperti apa saja. Nih perjalanan boleh melelahkan, ketemu dengan keluarga boleh sedemikian menyenangkan, sedemikian antusias. Tapi saya harus tetap bertanggung jawab terhadap diri saya, terhadap kesehatan saya, dan juga terhadap kesehatan orang-orang tersayang di sekitar saya gitu ya. Betul banget tuh. Jadi benar-benar ya ini medianya udah disediakan ya, udah ibaratnya
Kalau menurut saya ketika kita balik dari libur lebaran segala macam and everything udah normal, masing-masing kita bisa bertanggung jawab, saya kedepannya lebih positif sih. Nah, gitu ya, lebih karena kalau kita lihat juga dari segi angkanya kan udah lumayan ya, mungkin dengan banyaknya orang yang sudah divaksin. Terus juga menurut saya sendiri pun nanti ketika ketika pandeminya sudah selesai, kayaknya sih ini akan terus saya pakai sih. Segala macam karena udah terbiasa. Perilaku baru Ya. Ini rasanya ya, tuh udah kayak keramaian. lebih penting daripada dompet sekarang. Karena dompet digantikan handphone. Betul juga. Sama handphone ada aman gitu ya. Pembandingnya salah nih ya. Salah. Jangan HP lah. Gitu ya. Jadi ibaratnya kalau ini ketinggalan nih, aduh benar-benar udah setengah jalan ya, setidaknya nggak pulang singgah lah ya. Beli baru ya. Karena ya itu ada perasaan, oh kayaknya ketika pakai kok rasanya lebih aman ya. Nyaman belum tentu, tapi perasaan amannya itu ya, seperti itu sih. Nyamannya sih nggak terlalu ya. Waduh. Dan kenapa kita ajak untuk bertanggung jawab gitu, karena THR sudah habis pas lebaran itu Mas Elan. THR sudah habis, terus kemudian kondisi PPKM lagi, pasti rasa lelahnya dua kali lipat gitu ya. Ya kan THR gaji pun mungkin sudah habis untuk bulan itu. Pas balik tanpa duit, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah ini Iya. lelahnya, tambah stres udah. Jadi itu mulai kerja lagi. itu kalau bisa kerja, kalau kemudian PPKM lagi level 4 kita nggak bisa kemana-mana gitu kan. Betul. Kalau kondisinya oke, THR habis, duit habis, kita sehat kan, Ya, tetap enak aja banget yuk ya. kita berjuang lagi. Betul. Gitu kan, kita siap untuk berjuang lagi. Tapi kalau ketika kondisi, apalagi kalau kitanya yang sakit itu makin, aduh udah nggak bisa kerja, harus ngeluarin duit gitu. Iya, dan ini juga lumayan ya, kita udah beberapa kali udah running kelas offline ya. Offline, jadi rasanya wah enak juga nih ya, udah mulai terbiasa lagi. Tapi jangan sampai nanti tiba-tiba ada perubahan lagi. Aduh. Kita hadapi sih, tapi ketika kita bisa punya pilihan untuk menjadi lebih baik ya. Mengendalikan diri sendiri ya. Mulai dari situ ya. Jadi tanggung jawab kita bukan mengendalikan orang lain ya, karena nggak akan bisa. Ngingetin bisa ya. Tapi kendali langsung adalah ya kalau orang lain ibaratnya nggak menjalankan protokol, setidaknya saya yang pakai. Siapa gitu. tahu kemudian ada yang menjadikan kita modelnya gitu ya. Oh ya patuh tuh, masa kita nggak patuh gitu misalnya. Kita bisa mempengaruhi dengan cara itu. Tapi pengaruh loh, kadang-kadang misalnya kita lagi nggak sadar nggak pakai, tiba-tiba lihat ada orang yang pakai, iya. Betul. Nah, itu kita tanpa sadar mungkin jadi role model buat orang lain. Yang capek itu adalah ketika kita ke satu tempat, mungkin ke kampung halaman, mungkin ke satu daerah yang alah di sini udah ada COVID, nggak usah pakai masker. Nah itu godaannya di situ. Bisa nggak kita tetap tegas pada diri kita sendiri bahwa saya kan pakai gitu. Betul. Apalagi kan komentar-komentar kayak orang sakit aja pakai. Nah itu kan ini stimulusnya benar-benar bikin kita tergoda gitu, bisa terpancing. Nah itu justru disitulah ujian. Apakah kita tetap kokoh dengan pendirian kita, apakah kita bisa tetap permisif ya? Iya, menjalankan apa yang menurut kita benar. Iya. Betul. Itu. Di teman-teman, selamat menikmati liburan yang cukup panjang. Ya, 1 bulan ini dari bulan April sampai bulan Mei. Ini 1 bulan. Hampir 10 apa 12 hari ya. Kalau kita masuk tanggal 9 dari 29 ya mungkin sekitar 2 minggu lah. 2 minggu kita benar-benar libur ya, walaupun ada teman-teman kita yang tetap harus bertugas masa liburan itu, kita apresiasi untuk mereka yang bertugas, dan untuk teman-teman yang libur, yuk kita nikmati liburan kita dengan cara yang bertanggung jawab. Iya, jadi tadi ya, menjaga hubungan baik dengan cara yang benar. Meningkatkan kualitas hubungan yang baik itu dengan cara yang benar. Ya. Sampai bertemu lagi. Oke, sampai ketemu lagi. Bye.